وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يحتدي قط طه مطلقا أبدا ومتى ذهب أصلا في مدى زمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tibyagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian kita bacakan surah Al-Fatihah pertama kali untuk ibu mertua dari rekan kita ya, Pak
Ogi ya, dari Cirebon. Kita doakan semoga diberikan kesehatan, dilancarkan seluruh pengobatannya, juga diringankan segala administrasi biayanya juga semua, dan disahkan seperti sedia kala. Juga tak lupa kita doakan juga untuk Kiai kita, Kiai Haji Ahmad Jailani. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan umurnya, dan kita harus bisa lebih mengambil ilmu dari beliau juga. Dan kita juga doakan untuk Al-Fatihah untuk para panitia penyelenggara, ya, seksi sibuk, DKM, imam, asatid di sini. Kita doakan semoga juga Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya. Juga Al-Fatihah buat diri kita yang hadir saat ini. Semoga ilmu yang kita serap pada ba'dal maghrib ini bermanfaat, sehingga bisa kita praktekkan untuk keluarga kecil juga, kemudian lingkungan, kemudian dan bermanfaat untuk semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihatin wa ila nanti orang yang nilai sendiri karismatik ya, atau dibuat-buat. Ada orang dibuat-buat sampai supaya jadi wibawa. Apa kayak begitu? Nah, ini Islam akan membahas tentang makna berjiwa besar. Dalam bahasa Arab disebut izzatun nafsi, memiliki harga diri. Di dalam kitab ini disebutkan, kita mengambil berkah. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Ahmad Al-Mas'udi, beliau mengatakan izzatun nafsi ya sifatun biha yaj'alul insanu nafsahu fi manazilir rif'ati atau ruf'ati wal ihtiram. Harga diri itu adalah suatu sifat yang menjadikan manusia itu menjadikan dirinya itu fi manazilir rif'ati wal ihtiram, pada posisi rif'ah teratas, wal ihtiram dan terhormat. Wasababuha, sebab-sebabnya bisa terjadi itu ma'rifatul insani qadra nafsahu, manusia itu tahu kualitas dirinya, ya, dia tahu kualitas dirinya, nggak dipaksain. Wasamratuha, hasil dari izzatun nafs itu apa? At-tajammul, ciri-cirinya tuh. Orang kalau punya harga diri, pasti dia punya sifat apa? At-tajammul, indah perilakunya sama orang, baik senyumnya, baik apanya, baik tutur katanya. Was-sabru ala makarihid dahri, sabar atas cobaan dunia, atas pahitnya dunia, kurang lebih diartikan kayak begitu. Wa tarku izharil ihtijaj, dia meninggalkan yang tampak untuk ditimbulkan orang pada membutuhkan orang. Dia nggak menampakkan dirinya itu butuh kepada orang. Atau mungkin kalau pembahasan kita dulu namanya al-iffah, punya harga diri untuk nggak mudah-mudah, gampang-gampang minta. Wa ta'zimi an-nasi lahu, dan nggak gampang-gampang manusia untuk ngangkat dia. Karena itu orang pengennya kalau diangkat baru, wah udah mulai itu kalau diangkat. Kalau nggak dingin dia lemes. Nah, itu ciri-ciri orang yang punya harga diri, tandanya dia adalah seperti tadi. Wa ihsanullahi ilaihi, Allah memberikan kebaikan kepada dia. Pokoknya dia merasa Allah itu berbuat baik terus sama dia. Gak pernah dia mengecewakan atau dia kecewa kepada Allah. Ini kenapa dia begini, kenapa? Enggak pernah. Wa ihsanullahi ilaihi, Allah merasa lagi berbuat baik aja sama dia.
Allah Ta'ala, Allah berfirman di sini, walillahil izzatu wa lirasulihi. Kemuliaan itu milik Allah, wa lirasulihi, dan juga milik Rasul, walil mu'minin, juga untuk orang-orang mukmin. Ya, jadi harga diri itu nggak ada yang memiliki kecuali orang mukmin. Kalau kita deh, kalau Allah dan Rasulnya kasih, dia ada kemuliaan, tapi harga diri yang dimiliki oleh manusia hanya buat orang-orang mukmin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, rahimahullahu imra'an, Allah menyayangi imra'an, manusia, arafa qadra nafsihi, yang mana manusia itu tahu harga dirinya. Ya, harga tahu, dia mengetahui dia keadaannya itu kayak gimana ya, itu yang dicintai sama Allah. Dia tahu dia ada harga diri, dia pelihara, jangan sampai dijatuhkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini kita kembali, bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, izzatul nafs. Ya, kita harga diri sifatun biha yaj'alul insanu nafsahu fi manazil rifqati wal ihtiram. Jadi di tempat yang di posisi tertinggi dan dihormati. Dunia ini kan darut tazahum. Dunia ini adalah tempatnya orang berkompetisi. Ya, apa aja. Antum mau dagang ada saingan, antum mau kerja pasti ada rivalnya. Antum kerja nggak boleh dibaikin dikit sama atasan, pasti teman ada yang nggak terima. Atau sebaliknya, bisa jadi kita ngalamin kayak gitu, ada temen dikit-dikit tiba-tiba bos puas hasil kerjanya, kita lagi pengen bener nyari dia salah, lama dia disalahin. Supaya apa? Supaya paling nggak kita ngomongin sama temen, oh ternyata dia salah sih. Ya, itu pasti dunia tazahum, dunia tempat berkompetisi, saingan. Dagang juga begitu. Umpama Anda dagang, Ustaz Muhadi dagang, tiba-tiba Ustaz Muhadi laku, Anda kayak agak terima tuh, padahal dagangannya sama, dia sama. Pas suatu saat ada celah dikit yang bisa jadi kita nggak percaya, nggak apa-apa. Cuma kita besar-besarin dan rugi benar kalau Anda tahu. Akhirnya Anda ngomong ke mana-mana, Ustaz Sibli tahu nggak ternyata Ustaz Muhadi itu dia ternyata gitu. Paling nggak untuk menandakan bahwasannya dia sebenarnya nggak pintar-pintar juga bisnisnya. Ternyata ada sesuatu yang membuat dia. Pokoknya begitu. Makanya dulu ada pernah ngomong, paling enak ngomongin ustaz. Kenapa ngomongin ustaz itu enak? Paling nggak dia punya celah. Oh ternyata dia kasih gula banget sih, kita kurang lebih lah gitu. Kedua enak tuh. Makanya dunia tempat tazahum, tempat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Dan setiap orang selalu ingin mengambil apa yang dimaksud dengan harga dirinya. Yo, ambil. Lupanya dulu gak mau dikalahin, ada orang kalah. Ya. Dulu ada ngajar juga, setiap ngajar ada jawab, setiap ada jawab. Nah, maksudnya di murid, ada suatu saat yang bisa jawab. Mungkin maksudnya murid. Kan tiba-tiba murid ngomong begini, Ustaz mah kata mau ngalah. Ada tanya aja begini, gampang banget. Emang itu pada kalah? Kan berarti itu sama. Ini gak mau kalah. Ustaz mah gak mau kalah. Nah emang itu siapa di sini yang mau kalah? Gak ada nunjuk. Ya, Ustaz disuruh ngalah. Gimana sih? Kok dibilang gampang banget jawabannya. Ya gitu. Jadi emang gak bisa orang mau dikalahin gak mau. Makanya kita gak boleh membandingkan satu dengan yang lain. Kita punya anak gak boleh bandingin dengan adiknya atau kakaknya, gak boleh. Bandingin sama diri dia. Ente itu kemarin ngangkat galon diri itu, iya wah hebat. Nah,
kayak gitu tuh ambil diri dia, jangan dibandingin sama yang lain. Karena kalau dibandingin sama yang lain nanti akan menjadi jiwa pesaing. Dia baru bangkit kalau ada saingan. Tapi kalau nggak ada saingan lemes. Tapi kalau dibandingin sama diri dia adalah akan menjadi jiwa pejuang. Dulu ada digituin tuh, antum dulu yang menang itu ya, lupa bahasa Arab ya. Hebat tuh, coba tuh menang lagi tuh. Malah katanya anak ada bakat gitu. Coba kalau dibandingin sama itu dulu karena aku punya teman tuh, antum jaga temen anak tuh yang di Malaysia, kalau antum suka buka YouTube tuh, namanya Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Itu namanya, itu teman kita dulu. Itu satu bangku sama. Jadi satu kelas tapi beda nasib. Dia nasibnya bagus jadi mufti di Malaysia. Kalau kita enggak lah. Di Depok ya. Di Depok. Ya banyak ya. Nah, di antara itu kita berdia dulu ya sama-sama. Nah itu kalau ada saingannya baru pas dia berhenti udah agak ada semangat. Wa aksarun nas, kebanyakan manusia ini ya'taqiduna bi anna al-izzata, manusia selalu menganggap yang dinamakan harga diri itu apa? Harga diri apa sih harga diri? Ternyata banyak orang yang memiliki orang kalau dibawa punya harga diri. Apa diantaranya? Al-mal, harta. Orang mau kata jelek, mau kata bentuknya enggak karu-karuan, tapi kalau duit dihormatin. Masya Allah itu, wah, jalanan enggak karu-karuan. Ada bunda salah mulu, bunda kena orang. Sana bukan ini, oh iya, kayak duit dihormatin. Karena orang menganggap bahwa al-mal adalah izzah, punya harga diri. Ada orang jelek, punya bini cakep, bisa jadi wibawa. Kalau gitu. Ya, bini cakep deh. Ada yang bilang begitu. Ya. Atau al-mal, yang tadi mal, orang bisa dihormatin karena harta. Dulu Imam Ja'far ditanya, Imam Ja'far kenapa orang-orang kaya itu selalu dihormati? Kata Imam Ja'far ternyata jawabannya yang ternyata kita juga tahu tapi nggak kepikiran gitu. Sebenarnya pas ditanya, iya juga ya. Tapi nggak kepikiran apa ya? Dia bilang karena apa yang ada dia nggak ada di orang yang lain. Itu makanya dihormati. Jadi ada di dia terus. Ya, orang mau kata nggak gimana cuma kalau duit banyak ini apalagi ditambah royal, wah rapi deh. Berikutnya apa yang menjadi patokan ukuran wibawa atau izzatun nafas, orang punya jiwa besar dianggapnya. Ini sekali lagi bukan anggapan benar ya. Ini manusia. Manusia kadang-kadang menganggap orang itu disangkanya punya izzat. Itu diana tadi. Berikutnya al-ashirah. Al-ashirah itu sama juga dengan kayak keturunan. Beda dengan nasab, tapi ini keluarga besar. Atau al-ashirah diambil kata dari ashirah, 10, ya bisa jadi banyak. Kalau punya pengikut banyak, ya takasur bisa tuh. Ada punya pengikut dikit, nggak tahu. Ada habis dari kuliah umpama dari luar negeri, nggak tahu realisasi ini muridnya banyak anak sasibri. Anak kakak, anak kebul tuh. Ajar. Nah itu bisa al-ashirah, dihormati ini, apalagi ciptakan itu apa nggak rela bener, makin kebul. Diam-diam kepala ada berasap. Merasap tuh. Kenapa? Karena panas. Karena dianggapnya dia memiliki izzah. Padahal enggak, biasa aja. Nah kebanyakan orang menganggap al-izzah itu fil ashirah, banyak, atau followersnya banyak, yang nonton banyak atau pengikutnya banyak. Makanya sekarang lagi tenar nih kalau undang penceramah yang followersnya banyak.
Oh dia juga viewersnya banyak nggak gitu. Oh dia kayaknya orang terkenal tuh gitu. Padahal yang nggak kenal dia. Iya benar dia doang yang nggak kenal. Kayak dulu ada pernah bawain. Qala Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu banyak nanya adalah Habib mohon maaf antum tadi terangin siapa Qala ini Imam Ja'far As-Shadiq. Kayaknya itu imamnya nggak terkenal ya. Atau ente nggak kenal. Bukan dia terkenal, ente baru dengar dari mana? Tandanya ukurannya dia kurang baca buku. Gitu doang, bukan orang nggak kenal, kenapa jadi salah itu orang? Iya, dia nggak kenal. Nah itu tadi al-ashirah, jumlahnya banyak. Benar nggak? Izan itu baru anggapan orang. Nanti belum Islam nih. Yang berikutnya lagi adalah al-sultah. Sultah kedudukan. Kedudukan bisa jadi kekuasaan. Sultan bisa almarhum sultan atau salata artinya menguasai, bisa jadi wewenang, punya wilayah. Kalau dia seorang kiai, dia pengen punya wilayahnya, pengaruhnya luas. Kalau kiai, kalau dia orang biasa, dia pengen menguasai daerah, ya dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR lah, apalah hasilnya. Itu uang semuanya udah lewat tuh. Kan kita suka ngomong begini nih. Tuh orang ya, padahal dia udah kaya, ngapain ya? Pakai nyalon-nyalonin. Kan kita suka ngomong gini ya. Udah enak coba dia di rumah. Dia udah ada, iya kita begitu. Kita kan problemnya lagi gak punya duit. Dia duitnya udah lewat. Jadi problem kita lagi mikirin punya duit. Dia udah kagak lagi, duit udah kagak dipikirin. Dia problemnya udah as-sultan. Udah lewat. Bagi dia tuh kenikmatan dia. Kalau level ada nih. Kenikmatan ada pengen punya mobil bagus, jalan-jalan, hidup di villa, ada kolam renangnya, punya motor gede, itu baru cita-cita kita. Kenapa? Karena kita nggak punya. Tapi yang udah lewat, yang udah punya semua, itu udah gelap. Apa lagi ya? Gitu. Nah dia iseng-iseng nyalonin supaya diakui oleh orang lain. Pengakuan itu namanya izzah. Pengen punya pengaruh, berjiwa besar. Dari mana? As-sultah, kekuasaan. Oh ini pegang tuh, mungkin dibela-belain. Duit dikeluarin sekian, ini sekian, kenapa? Itu tadi, yang level kita tuh mikir, ngapain ini ngeluarin duit banyak cuma buat gitu? Enggak, memang dia kenikmatan dia ketika dilulukan sama orang. Apalagi diantaranya untuk melicinkan bisnisnya yang tadinya di bawah dia minta mohon sama orang, sekarang dia lagi di posisi yang bagian mengiyakan, itu kan enak. Jadi macam-macam, jangan salah. Kalau kita lagi heran sama tuh orang, dia lagi heran sama kita. Ya orang kenapa gak ada kepikiran di situ gitu? Ya gitu, ya begitulah as-sultan. Hatta lau kana yukhalifu mabadi. Sekalipun menyimpang dari apa-apa yang diterapkan. Orang sudah dapat kedudukan dia di kantor yang mestinya untuk melayani rakyat, apa segala macam. Kan malah dieksploitasi yang dia sendiri. Ya buat keluarganya, buat ini segala macam, dinikmatin, belum apa-apa liburan, ini segala macam. Akhirnya hilang semua. Semua diambil dengan kecerdasan, dengan tanda petik, dengan kecerdikan dia bisa merubah yang angka segini dapat keuntungan. Itu kenapa? Karena tadi yukhalifu mabadi, menyimpang. Kenapa? Karena tadi dianggapnya dia menganggap izzah itu seputar itu aja. Ya tadi kalau level ustaz tuh pengen dihormatin, ketika dicuntarain banyak orang, semua orang udah cuntakan banyak. Saking pokoknya ditaruh bantal juga kan, biar dia kagak ini. Ayo, taruh bantal. Kan pegel gini dulu.
Jangan sampai top bener anak ke pasar Jatinegara. Antum kalau pergi ada amannya ke pasar Jatinegara, antum sangkanya masih ada orang top. Padahal bukan ya, memang orang kenal semua, orang kampung itu yang kalau ngaji itu satu hampir separuh pasar tuh jamaahnya dia. Jadi kalau antum ke pasar Jatinegara sama anak, nanti tinggal kuat-kuat akad alis saja pegel. Negorin orang mulu kan. Udah pegel alis itu 40. Wah tuh di mana-mana ini bukan, emang kebetulan yang ngaji ini juga. Gitu. Nah itu dia pengen dikenal, ya, pengen diirikan, nikmat benar. Atau yang tadi al-asyirah, jumlah pengikutnya banyak. Jadi kita mengukur orang top dan enggaknya tergantung dari banyaknya pengikut. Mau berilmu mau kagak bodo amat. Oh dia mau masuk Allah, pengikutnya banyak. Udah bisa ya pengikutnya banyak. Padahal apa dengan pengikut banyak? Yang penting ikhlas. Antum ngajarin baca Quran satu-satu 4 orang itu jauh lebih bermanfaat. Kan ilmu yang penting bermanfaat, bukan banyak-banyakan orang. Ya, ilmu yang penting itu orang yang tadinya bingung jadi terarah, bukan panas-panasin. Ya, bukan main gagah-gagahan dalil. Saya tahu bahwa pendapat ini adalah keliru menurut kitab ilmu. Jadi orang nggak dengerin pembahasannya, lagi heran apa ilmunya tinggi banget. Udah di situ bubar pengajian yang diomongin itu hebat banget ya. Hafal hadis hafal ini udah selesai, manfaatkan gak? Dan dia juga nyebutin umpama nih, kayak hari nyebutin kitab, nyebutin ini segala macam. Itu sama jamaah yang dia yang baru ngaji sama awam itu ada yakin jamaah ini nggak punya kitab yang ada sebut. Terus nanti buat apaan dia? Kalau pulang akan merujuk lagi, nggak mungkin ngeliat, nggak mungkin ini, nggak mungkin terus baca kitabnya. Makanya sepenting-penting aja. Makanya kalau di luar negeri, antum bisa lihat ada kayak kuliah-kuliah dulu di guru-guruan itu nyebutin biasa-biasa aja. Kalau hadis ini mengatakan begini, karena seperlunya, karena dia tahu murid ini belum punya dulu nih, nanti ada pelajarannya. Seperlunya untuk mengefisiensi waktu. Makanya Al-Quran menyindir wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan sesama hartamu itu dengan cara yang salah. Kita dagang, tadi orang kantor, sekarang jadi pedagang. Pedagang Pak boleh lihat ada orang ini saingan. Wah, makin parah, makin senang gitu. Makin jatuh, makin ketawa gitu. Itu tadi Al-Quran mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Kamu serahkan urusan ini kepada hakim atau pengacara yang menyelesaikan masalah itu. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Hanya untuk kalian mau memakan separuh dari harta yang tadi dengan cara yang salah, dosa, wa antum ta'lamun. Kamu tahu. Hilang tuh pesan-pesan Allah. Ya, Allah udah bukan kagak ada lagi, hilang dari begitu. Nah makanya Islam ngasih tahu. Kalau itu izzah kayak gimana sih? Arti izzah harga diri. Pertama Islam mengatakan adalah ketaatan. Orang yang memiliki taat itu pasti memiliki izzah harga diri. Makanya kata hadis dari cucu beliau dari bersambung ke Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Abu Abdullah, man arada izzan bila ashira. Barang siapa yang ingin memiliki kehormatan, berharga, berjiwa besar, memiliki harga diri tanpa memiliki pengikut atau keturunan yang besar atau keluarga besar, wa ghinan bila mal, dia memiliki kekayaan tanpa memiliki harta, wa haibatan bila sultan, kewibawaan tanpa memiliki kerajaan, falyantakil min zilli ma'siyatillah ila izzi ta'ati. Maka hendaklah dia pindah dari hinanya maksiat kepada Allah
kepada kemuliaan taat kepada Allah. Tentu taat tadi udah mulia, ya, di mata Allah di ini. Jadi jangan pernah mengharap penilaian manusia, tapi di mata manusia jadi hina. Oh, nggak peduli. Nabi juga begitu. Nabi berapa banyak yang dikejar-kejar, dibunuh, tapi di mata Allah menjadi mulia. Tapi nggak enak di mata Allah kalau tahu, ya. Masa di mata Allah doang? Ya emang begitu. Mendapat kemuliaan itu bahasanya di mata Allah. Bukan kalau mengharap dari manusia, antum dapat wibawa. Berharap dari manusia tadi al-mal, al-ashira, was-sultan. Ente punya duit, dijamin ente dihormatin sama orang. Ya. Ente punya pengikut banyak, dengan jumlah yang banyak, oh dijamin ente punya. Atau ente punya kedudukan, udah dijamin kalau berharap dari manusia. Tapi kalau dari Allah, at-ta'ah. Ta'ah. Dan jangan salah, Allah kalau ingin mengangkat derajat seorang, sedunia dia mau nurunin, tidak bakal bisa. Ya, tidak bakal bisa. Wa fil hadis al-Qudsi, dalam hadis Qudsi dikatakan, ya Daud, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Daud, wahai Daud, inni wada'tul izza fi ta'ati. Aku meletakkan kemuliaan itu, harga diri itu di saat orang taat kepadaku. Wa hum yatlubunahu fi khidmati sultan. Ada orang yang berkhidmat, yang taat, yang menjadi pembantunya raja, fala tajiduna, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan. Oh dia ada ketua apa pemimpin itu, oh dia mah dapurnya bolak-balik, oh dia mah ini, oh dia pasti enggak, itu enggak ada, belum tentu mulia, dia nggak mungkin dapat gitu, capeknya doang, nggak mungkin dapat. Yang berikutnya adalah kata Allah al-ubudiyah. Hadis dan ayat Quran juga mengatakan al-ubudiyah, yaitu tentang ibadah kita, penghambaan kita. Sayyidina Ali dalam doanya begini, ilahi kafa bi'izzan an akuna laka abdan. Tuhanku, cukup bagiku menjadi bangga ketika aku menjadi hamba-Mu ya Allah. Wa kafa bi fakhran an takuna li rabban. Dan aku cukup menjadi bangga juga ketika Kau menjadi Tuhanku ya Allah. Oh enak. Jadi bangga itu ketika Tuhan kita Allah. Dan kita menjadi merasa mulia kalau kita ini jadi hamba-Nya Allah. Gitu, hamba-Nya Allah. Bukan hamba-Nya siapa-siapa. Jangan pakai hamba-hambaan dan segala macam. Antum membantu aja. Ya, izin minum ya. Membantu aja duluan, ada di pesantren. Pesantren ngobrol kita sama temen. Oh iya orang Cirebon kalau enggak. Tapi ini apa mukanya sih udah biasa gitu, nggak dibuka orang-orang kaya. Jadi tinggal di mana? Di Cirebon, Jaga Satu. Oh, apa ente? Pengantar tuh sini iya. Tapi lihat sarungnya bagus-bagus, merek-merek. Apa ente apa? Dagang paya, berdagang jeruk. Ya Allah, sian tuh. Dia bikin Indomie, dia bikin kopi bahasa aja, bikin Indomie nanya lagi. Dagang di mana Pak ente? Itu ekspor ke Singapura. Iya. Ekspor. Iya. Ada dia dulu sekolah tuh di tempat kuliah ya, Azwardi. Ini ayahnya nih. Ada pernah cerita kan? Ini ayahnya nih. Siapa namanya? Saya, Bapak, kita interview. Saya dagangnya itu sekarpak. Interview gitu. Oh, udah. Nah saya nih namanya orang saya namanya orang pinter. Saya sok SKSD deh, sok kenal sok dekat, kurang-kurang aja nih. Itu bener tuh kalau spare part Serena susah dicari, kalau yang Toyota gampang. Wah saya nggak tahu
Audio, Ustaz ya. Setiap kita tanya, nggak tahu. Nanti dia tahu. Karena nanti dia harus Pak. Kalau saya itu pesawat. Wah, mati, pengajar lah. Jangan ngomong mana deh. Nyesel lah ya. Bapak. Ya. Jadi, nah, yang didagangin apa dulu? Jangan lihat bungkusnya doang, depannya doang. Ya. Ada orang pembantu, kita kenal nanti, wah ini pembantu, mana? Supir, di mana? Gunung Putih, White House, di mana? Amerika. Ya kaya lo pasti, supir tapi kaya. Ya atau pembantu, dia pembantu rumah tangga, tapi ini kemarin tuh ada bawa jamaah, jadi pembantu rumah tangga mana? Rumah tangga kerajaan Saudi. Ini benar-benar, namanya buluk. Jadi dia pembantu yang belanja apa tuh dia. Ini segala macam yang ngatur rumahnya. Jadi dia ngatur. Saya jadi pembantu saat ini. Belanja ini nggak tuh pembantu kerajaan Saudi, keluarga kerajaan. Ya kaya, pembantu tapi pembantu raja. Nah ini juga kita hamba di siapa? Hamba di Allah, mulia gak? Makanya kata Sayyidina Ali, kafa bi izzan. Aku cukup menjadi mulia. An aku laka abdan. Kalau aku menjadi hamba-Mu ya Allah. Wa kafa bi fakhran. Aku menjadi bangga. Cukup bagiku menjadi suatu kebanggaan. An takuna li rabban. Kalau kau menjadi Tuhanku ya Allah. Itu ubudiyah. Orang kalau udah ubudiyah hamba kepada Allah udah nggak usah nawar-nawar, bangga udah. Nanti Ustaz, enggak lu masih belajar. Oh pantas, masih belajar. Gurunya siapa? Itu Syekh Ahmad Thayyib Al-Azhar. Top. Satu lagi Abu Umar bin Hafid. Nah, udah. Lemes gitu langsung. Kesemutan gitu. Ya bukan di madrasah lain, tapi dia belajar dari sana. Yang ketiga, kata Islam apa kemuliaan tersebut at-taqwa. Takwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yakuna azzan nasi falyattaqillah." Barang siapa orang yang pengen mendapat lebih mulia di antara manusia, lebih wibawa, maka bertakwalah kepada Allah. Fattaqwa tahmil insani minal muharramat. Takwa itu menjaga kita dari hal-hal yang diharamkan. Ada jamin. Ini dari Islam itu bilang menjamin bahwa orang kalau menjalani takwa dia nggak bakal hina. Ya, ente nggak mungkin takut. Kenapa? Karena nggak merasa salah. Nanti mau ngapain orang yang takut kan yang salah. Waduh, ketahuan. Nah, ngapain lu? Lalu kalau takwa wiqayah menjaga dirinya, nggak mungkin. Wa yuhalliluha bitahsin idza kana qawiyan. Kalau umpama kita ini kuat, ya lindungi keluarga kita. Lindungi. Tapi kalau ente lemah, hindari apa-apa yang menjadi khawatir ente jatuh di situ. Gitu. Mau dikuat nih. Nanti ini harus kita ingin. Tapi kalau umpama ini hijrah. Dulu ada satu tempat umpama ini kayaknya maksiat dulu tempat. Wah, anak bakal rusak di sini. Pindah dari tempat. Anak pernah tuh di daerah lingkungannya begini. Nanti bilang wajib pindah, hijrah. Kalau udah nggak mampu, orang situ ini wajib dihijrah. Tapi kita nggak mampu, yaitu berusaha mungkin gimana supaya pindah. Kalau udah nggak mampu juga, paling tadi bitahsin, dikuatkan. Makanya orang kan mondokin anaknya itu nggak harus jadi ustaz, tapi dia ingin menyelamatkan dia dari lingkungan di sekitar. Ya, itu namanya takwa. Takwa itu kayak kuda liar, kemana aja dia lari. Syahwat. Tapi kalau takwa kayak kuda yang sudah terlatih, dia jinak kemana aja bisa
takwa itu bukan mengikat kita. Justru kita membebaskan diri dari ikatan setan. Dulu ingat tuh lagi masih muda, kita pesantren, kita ngajakin teman kita ke surga, nggak mau juga so. Wah, ada mesti ada nama satu diskotik lah ya. Ada mesti ke tempat situ, kalau nggak bisa. Ngapain? Ente ini diomel itu. Orang tua ente udah lupa, anak kalau itu nggak bisa, anak mesti ke situ ini. Nah, lucu kalimatnya terakhir di ngomong. Pokoknya anda nggak boleh ada larang-larang, anda maunya bebas. Pokoknya anda mau ke situ. Anda itu paling bebas, itu diterikat. Sebagai bukti ente mesti kata-kata mesti ke situ, tandanya terikat. Kalau anda bebas, kenapa bebas? Anda nggak mau diatur sama siapapun, nggak mau diatur sama hal-hal yang sepele. Ya orang harus minum, harus begini, harus bergaul begini. Tandanya terikat, diikat tuh. Nah, orang kalau takwa bebas, dia nggak mau terikat dengan hal-hal apalagi dalam ikatan setan, dari keserakahan, menghinakan diri. Lama-lama capek nih. Orang kan kalau udah tua tuh baru dulu ya capek nih. Sekarang udah tahu kalau itu semua. Oleh karena itu takwa itu sebenarnya adalah menjaga kita persis seperti sepatu. Kita punya sepatu di samping sepatu itu menjaga kita dari batu koral, dari panas, dari duri-duri atau dari jangan sampai kicak-kicak sesuatu. Itu menjaga kita, tapi kita juga menjaga sepatu kita supaya kuat. Kita rapiin, kita jahit supaya jangan sampai sobek. Takwa juga begitu. Di samping menjaga kita isi ketakwaan kita itu dengan ilmu. Jangan cuma segitu-gitu doang. Khawatir kalau ada hal-hal yang baru belum sampai kita akan terpengaruh. Oleh karena itu wajib alaina ri'ayatuha. Wajib bagi kita untuk menjaganya supaya kita jangan sampai terpengaruh oleh yang lain. Kita belum lama melihat ada orang punya asisten banyak, jaga dia. Ada orang yang punya pengacara pribadi menyelesaikan masalah. Dia punya dokter pribadi, dia punya ini. Kenapa? Karena dia mau hidupnya terarah. Orang yang bisa lebih dari itu siapa? Orang-orang takwa. Dia punya pribadi yang menjaga dia, yang serba tahu semuanya, yaitu Allah. Siapa orang bertakwa? Kata Al-Quran, Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang bertakwa. Wattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, Annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau punya asisten, orang itu bisa tenang. Nah kita dalam tanda petik, kita mendampingi kita ini selama ini kalau orang yang bertakwa adalah Allah. Itulah orang memiliki kemuliaan itu di situ. Orang kalau punya asisten, wah tidur diatur tadi, dan itu belum tentu tepat, bisa jadi meleset. Apalagi ini diserahkan kepada Allah. Jadi kalau kita kerjaan kita ini, karena arti pasrah itu bukan cuma nyerahin doang, tapi setelah kita mengerjakan habis-habisan sampai full, hasilnya kita serahkan sama Allah. Jadi kita nggak stres. Jangan kita belum kerja udah serahin kepada Allah. Yang itu bukannya kerja, itu bukan tawakal namanya. Tapi setelah bekerja habis-habisan, mau hasilnya kira-kira di kurang lebih di 99%, serahkan sama Allah. Nanti Allah yang tahu itu yang atur. Ini tercapai apa tidak? Bisa jadi kagak tercapai. Kenapa? Karena Allah tahu di balik itu semua. Makanya kalau ada orang-orang sok bilang ini mestinya begini, ini mestinya begini. Di surah Al-Hujurat sudah disindir. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Katakan, emang tuh orang mau ngajarin Allah sama agama ini. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mengetahui di balik langit
Dan bumi ini Allah tahu kapan maslahat buat kita, kapan tidaknya Allah tahu. Makanya kata Sayyidina Ali, aku yakin Allah itu ada ketika aku mengerjakan sesuatu itu kurang lebih 99% berhasil. Sampai pada akhirnya gagal, disitulah aku yakin karena disitu ada Allah. Kenapa? Karena nggak mungkin ada yang ingin menyelamatkan dari apa yang aku harapkan kecuali Allah, sesuatu yang maha mengetahui itu. Nah, kita kembali lagi, wasababuha, sebab-sebabnya izzah tersebut adalah ma'rifatul insani qadra nafsah. Manusia itu mengetahui kualitas dirinya. Kita menolong kebenaran. Kalau ada orang udah gak mau menolong kebenaran, ya, gak mau berjalan sesuai, gak peduli lagi, itu tandanya orang lagi menghinakan dirinya. Dalam satu hadis dikatakan, "Man tarakal haqqa azizun illa dhul, wala akhadha bihi dhalilun illa izz." Tidak ada yang meninggalkan hak kecuali orang-orang yang hina, dan tidak ada yang mengambil izzah tersebut, wala akhadha bihi, tidak ada meninggalkan kebaikan, pasti adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang hina. Tapi ada orang yang mengambil kehinaan, itu pasti orang-orang yang hina juga. Dan berikutnya adalah apa? Menghormati manusia. Orang ketika menghormati manusia, kata Nabi Muhammad SAW, "Inna makramatan sana'taha ila ahadin minan nas." Sesungguhnya kemuliaan yang kau lakukan kepada manusia, innama akramta biha nafsak. Sesungguhnya itu adalah menghormati diri kalian. Wa zayyanta biha irda. Dan begitu juga dia akan menghiasi harga diri kamu. Fala tatlub min ghairi syukra ma sana'ta ila nafsik. Jangan kau minta habis itu di orang supaya bilang terima kasih sama kita apa yang kita telah perbuat. Enggak usah. Kita udah berbuat baik, selesai. Jangan pakai nuntut, jangan pakai minta dipontak, dipuji. Tadi gimana? Bagus juga. Jangan udah. Kenapa? Fa inna badlan nafsi fi dzalika huwa minal ghubun, kata Nabi. Karena apa yang kau lakukan tadi akhirnya jadi recehan, jadi enggak berharga, jadi murah. Li'annahu bidzalika yabzulul ghali lil husuli 'ala ar-rakhis. Karena apa yang kamu perbuat itu udah bagus betul, mahal, jangan sampai menjadi murah lagi gara-gara perbuatan kita, ya. Kan kita apa-apa jadi gampang. Jadi jangan gampang juga kita dipuji sama orang, ya, pengen di ini berharap enggak. Atau semua perbuatan baik kita jangan pakai minta orang supaya kalau nggak dipuji jadi lemes, kalau nggak ini ya itu malah kata Nabi makin tidak bagus. Wa 'an Imam Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Shadiq mengatakan, al-mu'min a'dhamu hurmatan minal Ka'bah. Orang mukmin itu lebih mulia dari Ka'bah. Ya, kenapa lebih mulia? Ente lagi tawaf nih, kira-kira lagi tawaf, di depan itu ada orang mengendain Ka'bah. Terencang nggak orang? Terencang. Nggak boleh, bisa jadi ditangkap. Apalagi dia congkelin Ka'bah, merusak gitu. Wah, itu bahaya. Tapi orang mukmin jauh lebih mulia daripada Ka'bah. Makanya kata Nabi dari Abdullah bin Umar mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah." Aku pernah melihat Rasulullah yatufu bil Ka'bah. Rasulullah tawaf di Ka'bah, wa huwa yaqul. Nabi kemudian berkata, "Ma atyabaki wa atyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki."
Ka'bah, kau betapa indahnya, ya, betapa harumnya, betapa agungnya wahai Ka'bah. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Nabi Muhammad yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Apa kata Nabi? La hurmatul mu'mini a'zamu hurmatan indallah. Sesungguhnya kemuliaan orang mukmin lebih tinggi, lebih mulia dibanding engkau wahai Ka'bah. Maluhu wa damuhu, hartanya, darahnya, wa ayyuzannu bihi illa khairan. Gak boleh kita menjaga kepada orang mukmin kecuali yang terbaik. Jadi kalau umpama ada orang tuh sebesar itu dosanya merusak Ka'bah, ternyata menyakiti dan merusak orang mukmin jauh lebih besar. Jauh lebih besar, tak boleh. Kita malah terbalik. Sama orang mukmin biasa aja. Tapi sama Ka'bah, ya, itu agung-agung kan ya, memang benar agung Ka'bah. Cuman jangan salah, orang mukmin ini jauh lebih mulia, karena tak boleh kita. Makanya dalam surat Al-Hujurat tuh, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, hindari kamu dari banyak-banyakan sangka sama orang. Katsiran minadh-dhann. Jadi kita kalau ada masalah, kalau kehilangan apa-apa, baca. Apa yang bacanya? Kalau hilang sesuatu, ulama-ulama dulu ngajarin bahwa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Pelan-pelan. Kalau aneh yang udah-udah sih ketemu. Itu kami umroh lagi nyari apa gitu, baca bahwa wajadaka dhallan fahada, ketemu. Yang ketemu. Semoga Allah bantu. Dan itu berkali-kali kalau ada praktekin ketemu. Sebenarnya jangan baca bilang besok mau praktek lagi. Jangan. Itu baca ilah ada sesuatu diajarin tuh. Baca mawajadaka dhallan. Itu jangan datang ke tempat orang. Tempat orang pintar. Itu orang pintar. Kenapa itu dibilang orang pintar? Karena yang datang bodoh. Iya. Orang pintar. Itu orang-orang yang ente datang minta nyelesain masalah, itu cuma bikin kita jadi sekutuan sama saudara kita. Mama satu hari datang ke saya, Beb, ada tangannya hilang loh, coba. Kayaknya bukan orang jauh, bukan orang jauh. Kayaknya sore masih ngobrol sama ente. Saat ini beli, ngambil jam. Kan jadi, oh iya benar tuh. Iya pantas. Bang Muhammad juga tuh. Ini panjang jadi siapa yang disuruh gara-gara itu tuh. Dan orang-orang yang gitu loh, penyakit tuh. Siapa dia jadi kadang-kadang sok-sok tawadhu tapi mau tinggi. Ada datang punya teman profesinya begitu juga. Kadang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba jadi beginian nih. Jalan Bekasi. Ada mampir ke rumah dia, suruh ambil nomor. Assalamualaikum. Pak, ambil nomor dulu, Pak. Ambil nomor. Wah, dia jadi ini ya, jamil, panjang, begini ambil nomor. Ayo juga ikut ambil nomor pas Pak. Siapa tuh? Oh ya Pak, selanjutnya. Ngapain lu? Langsung api-api. Pak, baju koko, oleh ngobrol, nanti nggak boleh pilih dong bro. Kita nasihatin. Yang ini, yang pergi kupon bingung tuh, bingung. Gurunya dinasihatin. Ya teman madrasah dulu ya, akhirnya mungkin bisa agama dikit-dikit, ya akhirnya jalan pintas lah. Nanti, nah itu dia yang mau jadi cerita. Udah ada ya. Sedang ada. Ini belum ada isyarat. Apa lagi mati? Lagi. Nah, ternyata dia mau tawadhu tapi tinggi. Aduh, ada padahal nggak bisa apa-apa dia. Oh iya. Masa Allah. Tapi ada nggak enak.